baru dapat cerita dari ibu bahwa ayah itu mualaf tahun 1982 sebelum menikah sama ibu, dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Dia alhamdulillah bisa disolatkan di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal. Doa saya untuk Om Rey, semoga Om Rey di alam sana tenang, nggak sakit lagi, bisa mendapatkan mungkin ya dapat tempat yang baik dan bisa ketemu dengan almarhum Kak Giska juga. Ya udah dengar kabar beliau sakit di rumah sakit tuh berapa minggu yang lalu ya, udah punya niat juga untuk menjenguk gitu, tapi nggak kesampaian waktunya. Dengar udah berpulang, jadi ya surprise dan ya menyesal juga ya baru sempet sekarang. Kepergian aktor senior Reza Hetapi nampaknya meninggalkan duka mendalam yang masih sukar dihapuskan dari hati keluarga hingga para sahabat. Duka itu pun masih terlukis dengan jelas di raut wajah mereka yang seolah tak henti datang berkunjung ke rumah duka. Seperti diketahui, pria dengan nama lengkap Ferenc Raymond Sahetapi itu telah menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 1 April 2025 silam akibat mengalami komplikasi atas penyakit yang telah lama diidapnya sejak lama. Dan pada hari ini, raga almarhum Reza Hetapi akhirnya akan dikebumikan usai sang putra Surya Sahetapi telah menginjakkan kaki kembali di tanah air. Berdasarkan penjelasan keluarga, raga almarhum Reza Hetapi akan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan sebelum dikebumikan, keluarga akan terlebih dulu menjalankan sholat gaib di Masjid Istiqlal, tempat di mana almarhum Reza Hetapi melafalkan 2 kalimat syahadat dan mulai memeluk agama Islam. Kira kurang lebih akan berangkat jam 10-an ke Istiqlal. Di Istiqlal setelah sholat Jumat akan ada sholat goib atau sholat mayat untuk almarhum. Mungkin selesai itu kurang lebih jam 1.30. Setelah 1.30 rombongan akan bergerak langsung ke Tanah Kusir. Kurang lebih seperti itu. Baru dapat cerita dari ibu bahwa ayah itu mualaf tahun 1982 sebelum menikah sama ibu. Dan kebetulan banget mualafnya itu dimualafkan di Istiqlal. Dia alhamdulillah bisa disolatkan di Istiqlal dan masuk Islam di Istiqlal dan ditutup juga di Istiqlal, alhamdulillah. Sebenarnya almarhum pinginnya, ya kurang lebih wasiatnya itu pingin dikuburkan di makam keluarga di Palu, di Sibowi namanya. Tapi karena dia efisien dan prosesi bisa berlangsung dengan cepat, kita akan makamkan dulu untuk sementara di Tanah Kusir. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun lagi almarhum baru akan dipindahkan jenazahnya ke Palu, ke kuburan keluarga bersama kakek-kakek saya dan sanak keluarga yang ada di Palu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kepergian almarhum Reza Hetapi ke pangkuan Sang Maha Pencipta tentu menjadi pukulan yang teramat berat dirasakan. Bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga bagi komunitas teater tuli bernama Teater 7. Bagaimana tidak, dalam perjalanan panjang, Teater 7 memberikan wadah berkreasi bagi komunitas tuli di Jakarta. Reza Hetapi merupakan salah satu sosok yang paling aktif memberikan kontribusi. Sontak saja, kabar duka ini datang bak sebuah badai yang menghujam kencang. Sehingga ketika ditemui di rumah duka, mereka pun membagikan sebuah pesan terima kasih yang begitu menyayat hati. Lantas, seperti apakah kata-kata perpisahan mengharukan yang dibagikan oleh perwakilan Teater 7? Halo,
Saya jujur kaget ya, karena posisinya waktu itu saya masih di luar kota. Tiba-tiba saya mendapatkan info dari komunitas Teater 7 tentang Om Rey meninggal. Saya shock berat dan saya berharap Om Rey bisa tenang di surga dan bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan semoga keluarga Om Rey kuat, tabah, dan semoga Teater 7 nantinya akan tetap berjalan, tetap berlatih. Tapi saya juga berterima kasih kepada Om Rey. Kenapa? Karena sudah mendidik, sudah membagi ilmu untuk kami dan anak-anak muda dan orang tua. Saya senang karena Om Rey bisa mendukung teman-teman tuli. Sudah sayang dengan teman-teman tuli seperti almarhum Giska dan juga Surya, seperti anak-anak sendiri. Om Rey itu orang yang sangat baik, suka membantu teman-teman komunitas tuli, membagi ilmu, mendirikan Teater 7 untuk masyarakat bisa menyadari bahwa tuli itu bisa. Dan saya berharap, Om Rey juga berharap teman-teman tuli bisa menunjukkan kemampuannya. Menurut saya Om Rey itu sosok yang baik, tegas, selalu mendorong teman-teman tuli, dan suka membagi ilmu teater yang dia pernah belajar dulu, dia bagikan kepada kami, terutama teman-teman tuli, untuk anak-anak tuli, dan membuat teman-teman tuli juga nyaman untuk berdiskusi dengan Om Rey. Sungguh mengharukan memang bila melihat kembali kontribusi besar Reza Hetapi untuk Teater 7. Segalanya ia berikan kepada komunitas tuli di Indonesia, mulai dari ilmu, dorongan semangat, hingga tempat bersandar dan berdiskusi. Ya, sebesar itulah cinta almarhum Reza Hetapi kepada penyandang tuli. Namun yang menarik, salah satu anggota komunitas Teater 7 yang bernama Marta sempat pula membagikan pengakuan bahwa dirinya sempat mendapat firasat tentang kepulangan almarhum Reza Hetapi. Bahkan ia sempat memberikan masukan kepada almarhum di akhir hayatnya. Lantas, seperti apa pengakuan Marta tentang hal itu? Iya, kami tahu. Sebetulnya ada info sebelumnya, waktu sebelum sakit atau sebelum meninggal ya. Waktu sakit kami diinfo ada penyakit diabetes, yang kedua juga stroke dan jantung. Jadi ada komplikasi. Ya sebelumnya pernah merasa, sebenarnya udah lama. Aku pernah bilang sama Om Rey untuk stop manis-manis karena resikonya tinggi. Sebab sudah punya riwayat diabetes. Nah, aku khawatir bagaimana nantinya bisa mengajar dan melanjutkan Teater 7 kalau Om terus-terusan makan manis. Doa saya untuk Om Rey, semoga Om Rey di alam sana tenang, nggak sakit lagi, bisa mendapatkan mungkin ya dapat tempat yang baik, dan bisa ketemu dengan almarhum Kak Giska juga, dan bisa senang di sana. Di lain sisi, kepergian almarhum Reza Hetapi nyatanya meninggalkan penyesalan yang mendalam bagi rekan sejawatnya, yakni Harry de Vretes. Pasalnya, aktor senior itu mengaku belum sempat datang menjenguk ketika almarhum Reza Hetapi masih terbaring sakit. Padahal kabar jatuh sakitnya almarhum Rey sudah diketahui sejak lama. Hal inilah yang kini menghantui Harry de Vretes. Namun apa mau dikata, takdir sudah berkata lain, dan yang bisa ia lakukan kini hanya mengucapkan selamat tinggal kepada sosok senior yang selalu setia mendorongnya untuk mengejar mimpi di dunia perlenongan. Sebenarnya udah dengar kabar beliau sakit di rumah sakit tuh berapa minggu yang lalu ya, udah punya niat juga untuk
menjenguk gitu, tapi nggak kesampaian waktunya. Dengar-dengar udah berpulang, jadi ya surprise dan ya menyesal juga ya, baru sempet sekarang di saat sudah nggak ada. Beliau sih kalau buat saya adalah guru saya, mentor saya gitu. Dan mungkin banyak yang belum tahu, saya pertama kali main sinetron judulnya Inem Pelayan Seksi, itu diproduseri sama Bang Ray Saetapi gitu. Saya tuh saat itu saya malah belum pede main sinetron, kata Bang Ray, udah dicoba, kamu mesti coba katanya gitu. Akhirnya saya main deh di Inem Pelayan Seksi tayangan Indosiar gitu. Makanya sekarang saya kehilangan mentor saya, produser saya, guru saya, senior saya. Bahwa beliau itu justru ini memberi semangat kepada saya untuk lebih serius lagi menerjuni dunia film ini, dunia acting ya. Dan lagi kebetulan beliau kan juga menggarap seni lenong gitu. Bang Ray itu punya sanggar kan di daerah Parung kalau nggak salah ya, sanggar lenong. Nah itu jadi kita benar-benar jadi satu boleh bilang satu frekuensi, artinya saya juga memang menggeluti lenong, beliau juga memang menggiatkan lenong gitu. Jadi memang jadi support yang besar sekali buat saya, mempengaruhi saya juga gitu untuk tetap semangat melestarikan seni lenong. Yang nggak dilupakan saat ya, jadi beliau punya perusahaan film itu namanya Rama Putra Film, kantornya di Senopati. Nah disitulah saya sering ngobrol sama beliau, dan beliau banyak menyemangati saya ya sebagai juniornya gitu ya, ayo kamu mesti banyak belajar lagi, banyak baca supaya kamu jadi tahu banyak jadi luas jadi luas wawasannya sebagai seorang pemain ya kan gitu. Sebab seorang pemain itu harus pinter, dia bilang itu yang selalu dengung-dengung ke saya makan jadi waduh. Sementara saya nggak suka baca tadinya, tapi jadi termotivasi sama beliau. Sementara itu, duka nestapa penuh penyesalan yang mengiringi kepulangan Ray Saetapi tidak hanya dirasakan oleh Harry de Vretes seorang. Pasalnya, dunia perfilman pun ikut berduka usai mengucap kata perpisahan kepada salah satu bintangnya yang paling terang. Hal itu terbukti dengan hadirnya sederet aktor senior di rumah duka untuk memanjatkan doa, sekaligus mengucap kata perpisahan untuk terakhir kalinya kepada almarhum Ray Saetapi. Mulai dari rekan semasa baru memulai karir, hingga para junior, hingga anak-anak didik, semua hadir menitikan air mata. Lantas, seperti apakah perasaan mereka usai pertama kali mendengar jika Ray Saetapi sudah tiada? Serta bagaimanakah pula sosok Ray Saetapi di mata rekan-rekannya di dunia seni peran? Almarhumnya aktor yang serius ya. Saya main banyak film dengan dia. Ada film-film yang juga bagus, ada juga film ecek-ecek. Di zaman itu kan begitu. Ya, ada banyak lah film komedi maupun seperti yang serius seperti Opera Jakarta, Siman Jaya, kita juga main. Jadi udah banyak lah. Selain itu juga kenal di teater. Ya kalau Ray ini memang perjalanan karirnya panjang. Dari dunia teater ke dunia film mulai nyabas akup. Pertama film Gadis ketemu Mbak Dewi. Itu cukup panjang. Dan sama-sama saya berkembangkan, saya duluan berapa tahun baru ya semoga almarhum diterima di sisi Allah sesuai dengan amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya. Semoga. Yang pertama saya kaget, tapi tahu beritanya juga bahwa Bung Ray memang punya penyakit. Saya datang berdua dengan Pak Trimedia ini sekaligus sebagai produser Nagabona Reborn. Pada waktu syuting di situ Bung Ray berpartisipasi ikut main. Kebetulan kami berdua punya GTP Production, setiap kita produksi pasti Ray itu main gitu. Ray main. Misalnya kayak sinetron P,
kita ada di Semarang, pemain Nafa Urba ada Bung Rey juga. Parangkaya Baru kita buat juga tuh FTV, Bung Rey main juga. Terus terakhir Naga Penari Bon kita buat, Bung Rey main juga. Jadi saya berdua tuh selalu memakai jasanya Bung Rey. Kalau secara pribadi, saya cukup dekat sekali karena cukup lama saya ada sebuah syuting Nusa Penida, hampir 2 tahun saya syuting sama beliau. Yang tiap hari roommate saya, teman kamar saya. Jadi kita selalu diskusi. Satu hal yang selalu ingat saya tuh, yaitu salamnya Rey, yaitu salam Nusantara. Selalu ingat itu. Ya merasa kehilangan beliau dan semoga husnul khotimah. Saya dekat sekali sama dia karena saya beda 1 tahun sama dia. Karena habis dia saya dan adik saya ada yang beda 1 tahun dengan saya. Kebetulan kita urutan dan kita selalu agak saling tolong menolong lah. Tapi semua kita 9 bersaudara. Dia nomor 4, saya nomor 5, adik saya nomor 6. Ada juga adik saya 3 lagi ya, sampai nomor 9. Kalau saya pribadi ingat dia, misalnya mengingat dia itu masa kecil aja. Jadi waktu kecil saya nggak tahu ya, dia selalu nganggap saya kreatif. Kita waktu masih TK gitu ya. Saya kalau cari makanan, saya ambil nasi panas, pakai mentega, taruh gula dikit. Mereka tiru. Jadi saya selalu yang ini. Kebetulan dia kan tidak bisa masak. Saya yang selalu bisa masak kebetulan ya. Bukan karena saya ngomong diri sendiri, tetapi kenyataan itu. Dan dia selalu ingat, wah kalau dia ini jago masak sejak kecil dari TK, dia sudah pintar untuk mau masakin untuk mereka gitu, baik adik saya untuk dia dengan Rey-nya gitu. Itu yang saya padahal saya anggap biasa-biasa aja karena ya apa yang saya bisa lakukan saya lakukan gitu. Nah kalau sudah mulai besar, yang saya perhatikan dia itu suka tolong orang. Ya dia termasuk orang yang dan tidak memikirkan misalnya ada biaya apa tidak, dia tidak memikirkan. Dia suka tolong orang. Nah, itu yang saya lihat di pandangan mata saya terhadap dia. Segenap tim Cumi-Cumi.com mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan almarhum Rey Sahetapi. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.